Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya di sini. Pada video kali ini saya akan mereview iPhone 12 di awal tahun 2024 ini. Sejak perilisannya dari tahun 2020, iPhone 12 sudah mengalami penurunan harganya sangat signifikan, terutama pada awal tahun 2024 ini. Dari yang awalnya rilis di harga 15 sampai 16 juta, sekarang sudah di angka 9 sampai 10 juta lebih tepatnya. Untuk kondisi baru, untuk kondisi second bisa di angka kisaran 5 sampai 8 juta tergantung nanti varian internalnya berapa dan tergantung emailnya itu gimana. Kalau barang resmi ataupun barang inter itu sangat berpengaruh pada kondisi saat ini ya, karena untuk iPhone inter sendiri itu sudah pasti terblokir, dan untuk wacana yang sudah ada atau sudah digunakan di Batam, sudah diterapkan di Batam itu untuk pendaftaran email yang dari luar negeri itu dibatasi ya untuk sekarang ya, tidak seperti dahulu. Kalau seperti dahulu kan bisa lewat jasa titip just tip email ya. Sekarang mungkin untuk besok-besoknya mungkin sudah diperketat lagi. Sejak perilisannya pada tahun 2020, iPhone 12 membawa perubahan yang sangat besar, terutama dari segi form factor dan layar ya, karena di iPhone 11 itu masih menggunakan layar IPS dan belum OLED. Nah, untuk di iPhone 12 ini sudah OLED dan juga bezelnya sudah tipis. Nah, untuk form factornya itu pada iPhone 12 itu dari segi bodinya di bagian samping itu sudah mengkotak ya. Kalau iPhone di bawahnya itu masih curve atau kayak membulat gitu pada sampingnya. Kalau iPhone 12 itu sudah mengkotak. iPhone 12 ini memang membawa perubahan yang sangat signifikan, terutama untuk bagian dari segi body dan juga dari segi tampilan layar itu sudah sangat signifikan sekali ya, terutama pada satu bagian lagi yaitu konektivitas. Nah, Apple itu baru meluncurkan 5G pertama di smartphone-nya itu pada seri iPhone 12, entah itu 12 mini, 12 biasa, 12 Pro, 12 Pro Max itu sudah 5G. Pada sektor performa, iPhone 12 ditenagai dengan chip A14 Bionic dengan fabrikasi 4 nanometer, yang dimana chip ini pada tahun 2024 ini masih sangat cepat sekali atau responsivitasnya sangat baik sekali. Digunakan untuk bermain sosial media, digunakan untuk bermain game, itu sangat melibas semuanya ya. Dengan perpaduan antara chip A14 Bionic dan sistem operasi iOS menghasilkan performa yang stabil dan efisien. Saya kurang lebih sudah menggunakan iPhone 12 ini selama 6 bulan dan belum menemukan suatu kendala apapun yang berkaitan dengan masalah performa dari HP ini. Berikut adalah tes sintetis menggunakan software Geekbench 5 untuk iPhone 12 pada iOS 17.3 ya, yang dimana itu adalah iOS versi terbaru. Lanjut pada sektor kamera, salah satu sektor yang paling diminati untuk membeli iPhone 12 ini adalah sektor kameranya ya. Walaupun hanya memiliki 2 lensa, di mana HP-HP sekarang itu sudah memiliki 3 atau bahkan 4 lensa, itu 2 lensa pada iPhone 12 itu sudah sangat cukup sekali. Apalagi untuk lensa ultrawide-nya ada adjustment yang cukup mayor dari iPhone 11 ke iPhone 12, yaitu pada kualitas bukan kualitas, ada diadakannya fitur night mode pada lensa ultrawide-nya. Kalau misal di iPhone 11 itu masih belum ada night mode pada lensa ultrawide. Beginilah hasilnya untuk lensa ultrawide dan lensa biasanya ketika digunakan untuk foto. Ini tanpa editing sama sekali. Dengan hasil seperti ini tentunya masih sangat layak digunakan di awal tahun 2024 ini. Bahkan untuk 5 tahun atau 6 tahun ke depan menurut saya masih sangat layak, karena ini untuk hasil fotonya sangat natural dan juga tidak dibuat-buat. Jadi seperti memang keadaan aslinya seperti itu ya, tidak kebanyakan processing image. Lanjut pada sektor videonya, setelah tadi sektor foto, sektor video ini pada iPhone 12 ini mampu merekam pada video 4K 60 fps dengan HDR yang menurut saya tuh sangat bagus sekali. Nah, untuk videonya bisa dilihat seperti ini untuk kamera depan, belakang, dan ultrawide-nya.
Lanjut pada sektor layar dan tampilan. iPhone 12 ini sudah dibekali dengan layar Super Retina XDR yang dimana itu adalah layar OLED versi Apple. Ya, dengan kualitas layar seperti itu untuk menonton video ataupun mengonsumsi sosial media itu sudah sangat cukup sekali kalau menurut saya. Bahkan untuk misal kayak mengedit video pun ya dengan akurasi warna yang cukup tinggi itu masih bisa digunakan untuk profesional sekalipun. Sekarang banyak profesional itu ngedit di CapCut, kalau enggak di Adobe Lightroom itu masih menggunakan layar dari HP saja. Itu menurut saya sudah sangat cukup sekali. Nah, untuk kekurangannya pada bagian layar dan tampilan ini memang pada iPhone 12 ini masih menggunakan refresh rate yang 60 Hz, dimana pada tetangga sebelah ya itu di harga 1-2 jutaan aja udah dapat 90 Hz. Itu pada iPhone keluar uang sekitar 10 juta masih mendapat 60 Hz. Cuman ya yang bisa saya sampaikan di sini, ketika memang pengguna itu berasal dari sistem iOS atau pengguna dari lingkungan iOS yang di bawahnya, itu menurut saya bukan sebuah deal breaker untuk meminang iPhone 12 ini, karena untuk sekarang pun untuk seri yang iPhone 15 pun itu masih menggunakan 60 Hz ya untuk yang seri regulernya, bukan yang Pro-nya, karena 120 Hz atau sebutannya itu promotion display itu mulai dari iPhone 13 Pro. Nah, 13 Pro ke 14 Pro ke 15 Pro, sedangkan pada seri regulernya 13 biasa, 14 biasa, 15 biasa itu masih menggunakan layar 60 Hz. Itu jadi untuk pengguna-pengguna yang mungkin akan berpindah kan ya, misal pindah dari mau pindah ke iPhone 12 berarti kan dari di bawahnya ya. Itu menurut saya bukan suatu masalah yang sangat besar lah, bukan masalah yang jadi pertimbangan. Nah, pada sektor baterai, salah satu aspek yang wajib diperhatikan ketika mau membeli HP ataupun iPhone 12 ini ya, HP iPhone 12 ini itu adalah dari faktor baterainya. Karena apa? Karena dengan kapasitas baterai yang 2815 mAh, iPhone 12 ini tentunya kan ini sudah hampir 4 tahun sejak perilisannya. Ketika beli second pun itu kan pasti sudah ada depresiasi baterai kan. Bisa dilihat dari kesehatan baterai itu punya saya ini sudah 84%, dan saya cerita dari pengalaman saya itu ketika digunakan untuk sosial media ya, sosial media normal lah, sosial media chattingan atau buat foto video gitu ya, nggak buat game, itu sehari minimal 2 kali cas ya. Nah, ketika untuk bermain game itu bisa, kalau saya pada kasus saya itu bermain katakanlah Mobile Legend ya, Mobile Legend itu dari baterai 100 atau 95 ke atas lah, itu 5 atau 6 game itu sudah sampai 20%. Dan biasanya ya untuk saya sendiri tuh sebagai bukan acuan sih, panduan ya, itulah sebagai acuan untuk berhenti bermain itu ketika baterai sudah 20%. Jadi saya pada rentang waktu itu bermain ya, berarti dari baterai 100 sampai ke 20 itu biasanya saya sudah berhenti untuk bermain, lalu tinggal cas. Berarti kan satu kali permainan itu ya, satu kali cycle permainan itu saya berarti satu kali cas. Jika saya misal gamer yang berat gitu ya, mau ngejar rank atau gimana, itu misal contoh pagi main katakanlah sampai jam 12 itu ngecas, terus jam 1 ya, nanti kan jam 1 udah selesai lagi tuh, main lagi sampai jam 4 atau jam 5 ya, itu ngecas lagi udah 2 tuh, terus malamnya 3 ya. Belum lagi kalau misal HP-nya dibuat kayak sosial media atau video atau mau ngapain, itu menurut saya salah satu kelemahan dari iPhone 12 ini ya. Mau sistemnya efisien, mau chipnya itu efisien, tapi kalau misal sudah bicara masalah depresiasi performa dari baterai itu ya mau gimana lagi gitu ya. Nah, saran saya sih misal kalau untuk pengguna yang tidak terlalu sering bermain game, itu untuk pengecasannya itu sampai 80% saja. Karena jika pengecasan pada sistem iOS itu ya
itu ketika sudah lewat dari 80% itu kecepatan pengecasannya akan turun ya. Karena apa? Karena sistem menjaga suhu dari HP tersebut agar tidak terlalu overheat, jadi diturunkan kecepatannya. Nah itu kan sama dengan berarti tidak ke maksimal ya, dari 80 ke 100. Nah kalau saran saya mendingan 80 cabut, nanti 20 cas, 80 cabut 20 cas gitu aja sih. Nah, terutama ketika pas posisi buru-buru mau pergi ya, itu nggak apa-apa sampai 20. Toh lagian kalau misal membeli adapter charging yang sudah power delivery, itu pengecasan dari 20 ke 80 itu tidak terlalu memakan waktu lama lah untuk kasus saya ya, itu tidak terlalu makan waktu lama, sekitar 30 menit itu sudah sampai 50 atau 60 itu sudah cukup lah kalau misal mau dibawa keluar. Soalnya kalau misal dibawa keluar pun ya emang iPhone ini irit, cuman kalau nggak lagi digunakan. Nah, emang kalau keluar itu paling kan digunakannya buat apa sih, kan buat chattingan atau buat musikan atau buat ngambil foto gitu ya. Kecuali kalau misal buat mau perjalanan jauh itu memang biasanya pakai Maps ya, agak boros. Nah dari berbagai sektor di atas itu dapat dirangkum sebuah kesimpulan. Jadi kesimpulannya tuh kayak ada kelebihan dan kekurangan dari iPhone 12. Nah yang saya akan bahas terlebih dahulu yaitu kelebihan dari iPhone 12. Kelebihan yang pertama yaitu desain yang premium, elegan dan kokoh ya. Ini untuk masalah desain udah nggak no comment saya. Maksudnya dari segi desain udah nggak ada yang perlu dikomenin lagi. Kalau misal dari iPhone 11 langsung ke 12 pun itu worth it banget ya, karena kalau misal ngomong masalah desain ya, karena desainnya itu sudah bagus sekali. Tambah satu lagi, Anda membeli iPhone 12 dengan harga katakanlah ya, kalian atau Anda itu tidak memikirkan masalah email ya, kalian atau Anda beli yang 5 jutaan gitu ya, 1264 Inter gitu ya, yang pasti keblokir gitu ya, itu 5 juta sama yang dipegang rasanya tuh hampir sama kayak megang 15 Pro. Karena apa? Karena bodinya sama-sama kotak gitu sih. Itu seperti itu ya. Terus yang kedua yaitu adalah performa yang masih sangat layak digunakan pada tahun 2024 ini ya, terutama dari chip 14 Bionic-nya untuk bermain game sekelas Mobile Legends, terus PUBG, apalagi ya PES, eFootball gitu ya, FIFA, itu masih sangat worth it sekali ya. Genshin, cuman ya tetap kalau misal bermain game seperti itu baterainya yang agak boros gitu loh. Yang ketiga adalah hasil kamera ya. Untuk hasil kameranya sendiri ini menurut saya masih sangat worth it, ataupun masih terlalu overkill malah di tahun 2024 ini ya. Nah saya pernah pakai Samsung S20 Ultra dan jujur saja untuk hasil kameranya ya, dibandingkan dengan iPhone XR atau 11 itu bagus. XR atau 11 ini pendapat pribadi ya, karena pada Samsung S20 Ultra itu saya ngerasa kayak videonya kurang optimis gitu loh, kayak mau gimana ya, pokoknya ini penilaian pribadi ya, tapi saya lebih condong suka ke arah iPhone karena dari segi contoh paling mudah aja ya, salah satu fitur yang ada di iPhone 11 waktu itu saya pakai sama S20 Ultra, di S20 Ultra itu nggak ada, itu ini ultra wide nya itu pada Samsung S20 Ultra itu tidak bisa merekam 60 fps ya. Itu entah saya yang belum ngulik lagi ataupun gimana, tapi saya cari-cari nggak ada 60 fps nya. Jadi kalau misal mau buat video semacam kayak ini, kayak yang tren-tren di TikTok itu yang POV gitu, kalau misal nggak 60 fps kayong kan, rasanya kayak kurang aja gitu loh. Oke lanjut kita ke yang keempat. Yang keempat ini adalah dukungan update sistem yang panjang ya. Jadi sudah 4 tahun setelah perilisannya dan masih dapat iOS 17.3 dan kemungkinan masih bisa dapat iOS 18 ya untuk tahun depan, atau mungkin bahkan iOS 19 itu masih dapat ya. Jadi untuk fitur-fitur yang akan datang mungkin masih bisa menikmati itu ya. Dan yang terakhir ini adalah konektivitas 5G ya. Jika misal ada perbandingan antara pembelian iPhone 11 Pro Max atau 12 biasa, itu saya lebih memilih ke iPhone 12 biasa.
Karena apa? Karena pada iPhone 11 Pro Max, walaupun yang internalnya misal 1 TB sekalipun ya, itu masih belum mendukung konektivitas 5G, yang otomatis nanti 2 atau 3 tahun ke depan Indonesia mungkin sudah merata 5G-nya, dan kita menggunakan ponsel yang belum ada konektivitas 5G itu kan agak gimana gitu ya. Sedangkan untuk iPhone 12 itu sudah ada konektivitas 5G-nya, tinggal kita nunggu waktunya aja. Nah, sekarang pada kesimpulan untuk kekurangannya ya. Kekurangannya di sini yang pertama itu adalah harganya. Ya, bisa dilihat pada tabel ini harganya dari bermacam-macam variannya ya, ada Inter, ada bea cukai, ada e-box resmi, ada ex-e-box ya. Bisa dilihat sendiri. Yang kedua yaitu refresh rate yang masih 60 Hz. Ya, seperti yang saya tadi bilang, pada tetangga sebelah 1-2 juta aja sudah sampai 90 Hz. Sudah ada 90 Hz, kita masih 60 Hz. Itu menurutku agak mungkin bagi para pengguna Android yang akan pindah ke iPhone atau iOS itu mungkin bisa langsung kayak nyadar, ini kok kayak apa namanya, kayak nggak ori atau apa ya, itu HDC itu ya. Itu pengalaman saya pas dulu pernah pakai Samsung S20 Ultra, kan pakai 120 Hz terus tuh. Nah, terus ganti ke 11 Pro kan. Nah, itu pertama yang terbersit pada pikiran saya adalah, ini HP HDC apa ya. Nah, itu karena kebiasaan sudah pakai 120 Hz, pindah ke 60 Hz lagi itu sangat terasa. Yang ketiga yaitu kapasitas baterai yang standar, malah mungkin cenderung lebih ke kecil untuk tahun 2024 ini ya. Karena pada tahun 2024 ini penggunaan HP itu sangat hektik sekali, entah itu untuk sosial media, entah itu untuk bermain game, untuk entertainment, untuk bisnis. Itu HP pasti saya bilang screen on time untuk sekarang itu rata-rata mungkin bisa di atas 6 jam ya. Yang dimana berarti 6 jam itu melihat layar HP. Yang terakhir adalah untuk varian storage ya, yang terbatas ya. Ya seperti kita tahu pada seri iPhone 12 ini ya, untuk seri 12 Pro ke atas itu sudah tidak ada 64 GB. Untuk iPhone 12 itu adanya 64, 128 dan 256 ya. Nah, seperti yang kita tahu pada iPhone sendiri itu tidak bisa untuk memorinya kita extend pakai kartu memori ya. Jadi nggak ada slot kartu memorinya. Kalau misal kekurangan storage ya, mungkin bisa hapus foto dan video, atau mungkin jalan keluar terakhirnya yaitu backup, ataupun satu lagi beli iCloud storage atau storage cloud ya, bisa dari iCloud, bisa dari apa ya, Terabox ya, terus bisa mungkin jadi Google Drive juga bisa gitu. Mungkin itulah sarannya untuk mensiasati dari keterbatasannya storage pada iOS ini. Nah, untuk kesimpulannya, jadi beli atau tidak iPhone 12 di awal tahun 2024 ini adalah, yang pertama, jika Anda berasal dari pengguna iPhone 11 atau XR, maka saran saya upgrade lah kalau misal ada niatan untuk upgrade ya, karena perubahannya tuh sangat terasa pada iPhone 12 ini ya, dari segi layar, body, terus juga konektivitas dan sebagainya, itu sangat terasa sekali. Nah, yang kedua adalah jika Anda dari pengguna Android dan ingin merasakan iOS untuk pertama kalinya, saran saya sih ambil iPhone 11 saja, karena untuk harga barunya sekarang sudah turun ya, daripada beli iPhone 12 second nanti. Karena ya ini ya, balik lagi, kalau misal pengguna Android kan tuh nggak tahu ya tentang apa aja yang dicek kalau misal beli iPhone second, terus juga ini partnya ori atau enggak gitu ya. Kalau saya sendiri sih jujur lihat layarnya aja itu udah tahu layar, kalau misal itu layar gantian atau enggak gitu. Kalau pengguna Android kan mungkin kan nggak terlalu memperhatikan sampai situ. Jadi saran saya kalau misal mau pindah ke iOS, belilah iPhone 11 aja yang baru, yang pasti, daripada nanti maksa beli ke iPhone 12 nggak tahu cara ngeceknya gimana, terus ketipu sama
barangnya gitu, kayak udah ada part yang gantian atau gimana gitu kan, jadi rugi kan. Mendingan langsung beli baru aja iPhone 11. Tapi semua itu tergantung kebutuhan Anda. Saya sudah menjelaskan spek-speknya, saya sudah menjelaskan kelebihannya, saya sudah menjelaskan kekurangannya, saya sudah memberi saran ketika misal untuk mengatasi kekurangannya itu gimana ya. Nah, tapi untuk pada akhirnya adalah kembali ke kebutuhan Anda sendiri. Saya yakin Anda sudah dapat menarik kesimpulan Anda sendiri antara beli atau tidak untuk iPhone 12 ini. Mungkin itu dulu pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.